بالنيات لرضاء الله ولحصول شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقضاء حوائجنا وحوائجكم من حوائج الدين والدنيا والآخرة ولفتوح قلوبنا وقلوبكم وقلوبهم فتوح العارفين فتوح العلماء العاملين والصالحين وعلى ما نووا بصدقون الصالحون وإلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى حضرة سلطان العارفين سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه سيدنا الشيخ الحسن الأشعري شيخنا وشيخ مشايخنا الأحياء منهم والأموات Gereja Anijudi, Gereja Abdul Hamid, Gereja Aminah, Gereja Abdul Karim, Gereja Nahwa, Gereja Abdul Karim, Masyidah. Wa'alif al-Qudub alladhi ta'allamna wa'allamna Sayyidina Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'i Sayyidi Ahmad al-Mazuki Sayyid Muhammad bin Alawi Khadrat Sayyidi Muhammad rahimahumullah wa ajarakumullah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم صاحب الشفاعة وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وسنته من يومنا هذا إلى يوم القيامة Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap jajaran pengurus dan Dewan Kemakmuran Masjid Al-Kafah Perumahan Legenda Malaka. Yang juga sangat kami hormati, kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat jamaah sholat subuh Masjid Al-Kafah, kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat rahimana wa rahimakumullah wa as'adakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari tiada pernah bosan senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sungguh hanya karena limpahan rahmat, nikmat, taufik, hidayah serta inayahnya lah kembali di pagi hari ini kita bisa menjaga keistiqomahan kita melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah
dilanjutkan dengan duduk di majelis ilmu setelah sholat fardu berjamaah. Sholawat salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kehadiran beliau junjungan alam, sang pembawa pelita Islam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biqaulina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua dengan segala kekurangan kita, Rasulullah berkenan mengakui sebagai umatnya dan kelak di hari kiamah mendapatkan syafaatnya. Amin, amin, Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah semuanya yang dirahmati Allah. Pagi hari ini pembahasan kita tentang adatul rusul alaihimus salatu wassalam al-madhkurina fil Quran. Jumlah sekaligus nama-nama para rasul yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi anwarihi fid dharaini amin. Beliau Syekh Ahmad Al-Marzuki dalam Aqidatul Awamnya menjelaskan dalam bentuk nazam tafsilu khamsatin wa ishrina lazim kulla mukallafin fahaqiq waqtanim hum adamun idrisu nuhun huduma Salih wa Ibrahimu kullun muttaba' Lutun wa Ismailu Ishaqun kadha Yaqubu Yusufun wa Ayyubu ihtada Syu'aibu Harunu wa Musa wal Yasa' Dzulkifli Dawudu Sulaimanu taba' Ilyasu Yunusu Zakaria Yahya Isa wa Taha khatimun da'dhiyya alaihimus salatu wassalamu wa alihim madamatil ayyamu. Penjelasan dari nazam ini, yajibu ala kulli mukallafin, wajib bagi mukallaf, kita semua ini mukallaf ya. Apa mukallaf? Balighin akilin, orang yang sudah balik dan akalnya sehat, mukallaf. Wong kang kaperti-perti hukum, orang yang wajib menjalankan syariat agamanya Allah, mereka disebut apa? Mukallaf. Siapa mukallaf? Balik akil. Kalau belum balik sebenarnya belum wajib. Anak-anak kita yang belum balik belum wajib sholat, tapi bukan berarti mereka tidak boleh sholat. Orang yang belum balik sholat selama sesuai syarat rukun sah, belum balik haji, cuma belum menggugurkan kewajibannya. Jadi kalau ada anak kecil belum balik diajak haji orang tuanya, nanti kalau sudah balik dan mampu masih berkewajiban haji. Di antara kewajiban mukallaf ayyarifa asma'ar rusul al-madhkurina fil Qur'an ala wajhi tafsir.
wajib mengetahui nama-nama para rasul yang disebutkan dalam Al-Quran secara rinci. Wajib mengetahui, yang jumlahnya ada 25. Yang sebenarnya jumlah keseluruhan nabi dan rasul ada 124.000. Berapa? 124.000, yang 313 ini nabi plus rasul. Yang selain itu nabi saja. Apa beda nabi dan rasul? Sudah kita bahas. Nabi, rasul sama-sama laki-laki. Nabi, rasul sama-sama menerima wahyu dari Allah. Bedanya, Nabi tidak wajib menyampaikan wahyu itu pada umatnya, Rasul wajib. Tak boleh menyembunyikan, menyimpan wahyu yang diterima dari Allah, tidak disampaikan pada umatnya, ini tidak boleh. Dari sekian Nabi dan Rasul yang wajib diimani hanya 25, Pak, 25. Dan kita mukallaf ini bukan hanya sekedar wajib mengimaninya, tapi juga wajib mengetahui nama-namanya. Sudah hafal semua nama Nabi dan Rasul belum? Kalau belum berarti masih dosa. Sebab hukumnya wajib. Dari 124.000, Allah hanya minta berapa? 25 yang wajib kita imani dan kita ketahui nama-namanya. Mengapa kok hanya 25? Sebab yang namanya jelas disebut oleh Allah itu 25 ini. Selain itu ada sebagian yang disebut tapi kebanyakan tidak disebut. Nabi yang jelaskan dalam hadis-hadisnya. 25 itu siapa? Satu, Nabi Adam, ya. Nabi Adam ini Abul Bashar, bapaknya manusia. Allah ciptakan Nabi Adam dari tanah liat. Allah setelah menciptakan Nabi Adam, tempatnya di surga. Ini wajib kita imani. Nabi Adam, Rasul. Siapa lagi? Yang kedua Idris. Nabi Idris. Nabi Idris sekarang masih hidup. Ada 2 manusia yang ditangguhkan kematiannya, yang 2 di langit, yang 2 di bumi. Yang di langit Nabi Isa, Nabi Idris. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Mi'raj melewati langit pertama, di sana jumpa dengan Nabi Adam. Langit kedua jumpa dengan siapa, Pak? Halo? Dengan Nabi siapa? Nabi Idris apa Isa dan Yahya? Yang dijumpai Nabi di langit itu saat Mi'raj, Nabi Adam, kemudian Nabi Idris, kemudian Nabi Isa dan Yahya di langit kedua, Isa dan Yahya, ketiga Idris, keempat Nabi Yusuf, kelima Nabi Harun, keenam Nabi Musa. Yang di langit keenam inilah Rasulullah bolak-balik, ya, bolak-balik. Sebab Nabi Musa nyarankan minta keringanan. Perintah sholat yang awalnya berapa kali? 50 kali atas saran orang yang sudah meninggal. Nabi Musa sudah meninggal belum waktu itu? Sudah. Ini dalil sahih. Dalil sahih. Baik mereka yang
meyakini bahwa orang yang sudah meninggal bisa memberi manfaat kepada orang yang masih hidup, atau yang tidak meyakini dalil tentang Isra Mi'raj yang ini mereka mengatakan sahih. Yang sebenarnya bisa diambil pelajaran bahwa orang yang sudah meninggal bisa memberi manfaat pada orang yang masih hidup. Nabi Musa sudah meninggal ribuan tahun sebelum Nabi kita lahir, tapi bisa memberi manfaat. Andai tidak karena usulannya Nabi Musa, kita nih umatnya Nabi Muhammad sholatnya sehari semalam 50 kali. Sanggup kira-kira sanggup? Yang 5 kali saja sering ditunda pelaksanaannya, berat sekali ya. Ya memang berat. Sholat itu terasa ringan. Wa innaha lakabiratun. Memang Allah sendiri pun sudah menyatakan sungguh sholat itu sangat berat. Bapak-bapak merasakan berat apa ringan? Kalau sudah merasakan ringan, nah itu anugerah yang wajib bisyukur. Illa alal khasyiin. Tidak akan terasa berat bagi mereka yang khusyuk. Jadi kalau Bapak Ibu sudah tidak merasa berat dalam sholatnya, bersyukurlah. Allah anugerahkan Bapak Ibu tergolong orang yang sholatnya khusyuk. Kalau masih berat seperti saya, ya berarti belum khusyuk, masih kerusak-kerusuk, ya belum mulai awal sampai akhir sholat ingat Allah. Paling awal sampai akhir sholat andai di persentase entah ada 30% apa tidak kita ingat Allah. Sholat itu sangat berat. Allah sendiri yang nyatakan ya. Jadi kalau kita merasakan sholat itu berat ya dimaklum. Tapi berat itu akan hilang illa alal khasyiin, ketika Allah anugerahkan pada kita kemampuan khusyuk dalam sholat kita. Ya, Nabi Musa. Lalu di langit ketujuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Idris ini masih hidup. 2 di bumi, Nabi Khadir yang namanya Balya bin Malkan, dan Nabiullah Ilyas, meninggalnya nanti sebelum hari kiamat. Siapa Nabi Idris? Wa huwa jaddu Abi Nuh. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi jelaskan Nabi Idris itu kakeknya jaddu Abi Nuh. Kakeknya ayahnya Nuh. Jadi Nuh bin ayahnya, terus bin lagi ayahnya, baru Nabi Idris. Nabi Idris. Nyambungnya tetap ke Nabi Adam, ya. Nyambungnya tetap ke Nabi Adam. Yang ketiga Nabi Nuh. Nah, dalam tafsir Jalalain di sana diterangkan tentang perbedaan pendapat di antara ulama, apakah Nabi Adam itu sudah layak disebut Rasul atau mulai Nabi Nuh. Ada yang berpendapat Nabi Adam belum layak disebut Rasul. Nabi oke. Sebab apa? Nabi Adam sampai meninggalnya belum punya umat. Manusia yang ada di zamannya itu anak-anak cucunya sendiri. Mulai Nabi Nuh, ini dakwahnya bukan hanya kepada anak cucunya, tapi kepada umat manusia yang banyak. Jadi ada yang berpendapat Rasul itu dimulai dari Nabi Nuh, Idris, dan seterusnya. Tapi pendapat yang diajarkan guru-guru kita adalah mengikuti pendapat yang mengatakan
Meskipun Nabi Adam sampai meninggal belum sempat berdakwah kepada manusia lain, artinya selain anak cucunya ini, meskipun kalau diurutkan semuanya ya nyambungnya ke Nabi Adam, tetap Nabi Adam layak disebut Rasul. Nabi Adam layak disebut Rasul. Siapa Nabi Nuh? Wa huwallazi anjahu Allah ta'ala wa man ma'ahu minal gharaqi bitufan. Nabi Nuh, Nabi yang diselamatkan oleh Allah, juga orang-orang yang bersamanya ketika terjadi tufan, banjir bandang yang menenggelamkan bumi. Jadi pernah terjadi banjir bandang yang menenggelamkan bumi. Semua manusia sebab banjir bandang itu mati. Yang tidak mati Nabi Nuh dan kaumnya yang ikut dalam bahteranya. Hujan mulai bulan Rajab. Mulai bulan Rajab itu sudah mulai hujan. Tidak berhenti hujannya sampai bulan Muharram. Rajab, Sya'ban, apa Pak? Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah. Bukan Dzulqaidah ya. Dzulqaidah itu apa artinya? Dzulqa'dah. Mengapa bulan setelah Syawal disebut Dzulqa'dah? Karena tradisi manusia pada waktu itu di bulan Dzulqa'dah mereka tidak keluar rumah, duduk manis di rumah. Yang sebelumnya dan sesudahnya mereka terkhusus yang laki-laki banyak kerja dari luar kampungnya. Kalau Dzulqa'dah bulan yang memiliki duduk itu kebanyakan mereka duduk manis. Bukan Dzulqaidah, Dzulqa'dah. Dzulhijjah, Muharram. Jadi berapa bulan tuh? Rejab, Ruwa, Poso, Syawal, Abid Besar, Syuro. 7 bulan. Allah perintahkan langit, turunkan airmu, dan Allah perintahkan bumi, jangan serap air yang ada di atasmu. Tenggelam Pak, bumi tenggelam. Makanya Nabi Nuh itu ketika kelak di hari kiamat dimintai tolong agar mensyafaati manusia. Kalau ingat peristiwa banjir bandang itu, Nabi Nuh jawab, aku pun nggak tahu nasibku hari ini. Karena aku pernah berdoa yang gara-gara doaku semua manusia dibinasakan oleh Allah. Manusia yang tidak dalam teritorial dakwanya Nabi Nuh, sebab doanya Nabi Nuh binasa lewat banjir bandang. Nabi Nuh ya punya anak laki-laki 4. Berapa? 4. Yang satu kafir, istrinya pun juga kafir. Itulah hidayah. Nabi dan Rasul saja nggak mampu mengimankan istri dan anak kandungnya. Nggak mampu mengimankan. Apalagi kita, Nabi Rasul bukan, ulama juga bukan. Dakwah saja. Yang kita ajak mau nerima ajakan kita atau tidak, sudah. Itu urusan Allah. Hidayah itu, qul innal huda hudallah. Yang bisa memberikan kesadaran baik untuk beriman maupun untuk beramal soleh Allah. Kewajiban kita ngajak. Tentunya berharap ya kita ngajak yang kita ajak mau. Tapi andai nggak mau, nggak usah pusing ya. Nabi Nuh nggak mampu ngimankan. Bukan hanya nggak mampu ngajak yuk jamaah, ngimankan aja nggak mampu. Bukan hanya yuk ngaji ya. Gak mampu mengimankan istri dan anaknya. Anaknya 4. Kan'an yang gak beriman.
Yang tiga, Ham, Syam, Yafis. Coba. Ham, Syam, Yafis. Dari tiga anaknya Nabi Nuh inilah semua manusia yang ada di bumi sampai hari kiamat keturunan dari tiga ini. Ya, sebab saat banjir bandang di zamannya Nuh, manusia semuanya mati. Yang hidup, yang ikut dalam bahteranya Nuh, yang jumlahnya hanya 40. Dan di antara anak-anaknya itu Yafis, Ham, dan siapa? Syam. Ada penjelasan para ulama dari anaknya Nabi Nuh yang bernama Sam. Ini lahir manusia-manusia yang tinggal di daerah Arab, yang tinggal di daerah Israel, Persia, Romawi, ya Sam, ya Eropa. Makanya sering kita dengar negeri paman Sam. Itu sebab keturunan Sam bin Nuh. Sam bin Nuh. Yang kedua, kalau dari Ham, punya anak namanya Ham, ini turun manusia-manusia yang berkulit hitam. Orang-orang yang tinggal di Afrika, yang tinggal di India. India ini kebanyakan hitam loh Pak. Nah, yang kita tonton kan artis-artis saja, yang persentasenya itu sedikit itu, kebanyakan yang hitam-hitam. Nah, ini keturunannya siapa? Keturunannya Ham bin Nuh alaihissalam. Kemudian yang ketiga Yafis. Yafis inilah turunkan orang-orang Mongol, ya, Mongol ikut Cina, orang-orang Jepang, orang-orang termasuk kita nih Melayu. Itu keturunannya Nabi Nuh dari anaknya yang bernama Yafis. Orang-orang Yunani, Eropa Timur. Bahkan pendapat yang masyhur Ya'juj Ma'juj yang saat ini masih tertahan di benteng yang dibuat oleh Raja Zulkarnain, yang nanti akan keluar dari benteng itu, mampu menjebol benteng itu menjelang hari kiamat, dan termasuk tanda kubronya hari kiamat, itu keturunannya Nabi Nuh dari Yafis. Jadi Ya'juj Ma'juj yang bentuknya macam-macam, menjadi pembahasan di antara para ulama, Ya'juj Ma'juj ini manusia apa tidak? Gitu. Ternyata dari riwayat yang masyhur, Ya'juj Ma'juj manusia, keturunannya Nabi Nuh dari anaknya yang bernama Yafis, yang bentuknya macam-macam, ada yang kecil, ada yang kotak, ada yang tinggi, ada yang telinganya lebar, saking lebarnya kalau tidur selimutnya pakai apa? Pakai telinganya. Kalau lapar apapun yang di sampingnya dimakan. Besi, batu. Awalnya itu kan penduduk merasa terganggu dengan Ya'juj Ma'juj. Sampai Raja Zulkarnain dan rombongannya lewat di penduduk itu minta tolong. Sebab tanaman mereka hancur. Bahkan kalau sudah nggak ada apa-apa, terkadang anak kecil pun dimakan. Kalau sudah lapar nggak ada yang dimakan, terkadang saudaranya sendiri dimakan. Ya'juj Ma'juj itu. Akhirnya Raja Zulkarnain membuat benteng. Dan mereka tidak mampu menjebol benteng itu. Ketika mereka sudah mampu memakan benteng, sudah mau jebol, nanti kembali lagi. Dan nanti menjelang kematian, Ya'juj Ma'juj ini akan keluar. Mampu menjebol benteng
yang dibangun oleh Raja Zulkarnain. Keturunannya siapa? Nabi Nuh, manusia. Dari anaknya yang bernama siapa? Coba. Ya, Yafis, terus siapa? Ham, terus Sam. Kita ini kalau ngikuti pendapat ini termasuk dari Yafis bin Nuh alaihissalam. Walladhi istamarra fid da'wah tis'u mi'ah wa khamsina aman. Masya Allah. Nabi Nuh itu dakwah 950 tahun. Beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul umur 50 tahun. Dakwahnya 950 tahun. Jadi umurnya lebih dari 1000 tahun. Karena setelah peristiwa banjir bandang, beliau masih dikasih hidup oleh Allah 50 tahun lebih. Kalau di total kurang lebih 1150 tahun. Makamnya panjangnya 30 meter. Umumnya nabi-nabi dan rasul dulu makamnya panjangnya 30 meter. Ini Nabi Nuh. Yang nama aslinya Abdurrahim. Mengapa disebut Nuh? Nuh manusia yang sering merintih, menangis sampai mengeluarkan air mata karena hari-hari nangis. Nangisnya bukan seperti kita sebab gak punya piti, bukan Pak. Nangisi kaumnya. Coba bayangkan, ngajak kaumnya untuk beriman 250 tahun, itu hanya punya pengikut 40 orang. Kalau Ustaz zaman sekarang bubar, tinggal aja 40 orang. Makanya Nabi Nuh termasuk 5 nabi dan rasul yang Allah beri gelar ulul azmi. Nabi yang punya ketangguhan dan kesabaran dalam dakwah tingkat dewa. Rasanya ya, tingkat dewa. Nuh kalau diurutkan secara generasi, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi kita Muhammad. Nabi Ayub yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran tentang kesabarannya. Dan Nabi kita Muhammad SAW pun memerintahkan agar kita niru kesabarannya Nabi Ayub, tidak tergolong ulul azmi. Mengapa? Sebab kesabarannya Nabi Ayub itu sabar menghadapi masalah pribadi. Hartanya habis, istrinya 4-3 minta cerai, anaknya mati semua, sakit belasan tahun gak kunjung sembuh, sampai habis kulit dan dagingnya diusir menurut Israiliyat ya, karena penyakitnya menular, diusir dari kampung, tinggal di pinggir hutan sama satu istrinya yang setia ramah. Sabar. Tapi mengapa kok tidak termasuk nabi dan rasul yang Allah beri gelar ulul azmi? Sebab Nabi Ayub sabar bukan sabar dalam masalah dakwah, sabar menerima ujian pribadinya. Kalau Nabi Nuh, Masya Allah, dicaci maki, digila-gilakan, bahkan istrinya, anaknya enggak iman, tetap dakwah. Ibrahim apalagi dibakar, meninggalkan kampungnya demi kelangsungan dakwahnya. Bedanya di sana ya. Nabi Ayub bukan ulul azmi, Nabi Ayub. 5 ini saja. Sebab rintangan dakwah yang begitu berat mampu beliau lewati. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah terangkan dalam Al-Qur'an, falabitha fihim alfasanatin illa khamsina ama. Nabi Nuh itu tinggal bersama kaumnya berdakwah selama berapa tahun?
alfasanatin 1000 tahun illa khamsina aman dikurangi 50 tahun. Berarti berapa? 950 tahun. Beliau diangkat menjadi nabi dan rasul 50 tahun. Dakwah 250 tahun, pengikutnya 40 orang. Tetap sabar. Nama aslinya Abdurrahim. Nuh karena matanya sering menangis. Nangisi kaumnya. Diajak beriman bangkang. Bahkan istri dan satu anaknya pun juga. Wa yusamma Abul Bashar As-Sani ba'da Adam. Nabi Nuh diberi gelar Abul Bashar As-Sani, bapaknya manusia yang kedua sesudah Adam. Bapaknya manusia yang pertama Adam, yang kedua Nabi Nuh. Mengapa? Li'anna naslahu intashara min adi ila waqtinal hali. Karena manusia yang ada sekarang itu keturunannya Nabi Nuh. Sebab ketika peristiwa tufan, banjir bandang di zamannya Nabi Nuh, semuanya binasa. Yang hidup hanya yang bersama Nabi Nuh dan itu keturunannya. Dari 40 orang itu lahir, beranak pinak, menyebar ke seluruh penjuru dunia. Ada yang ke Arab, ada yang ya ke Nusantara. Lahir kita ini. Lahir kita ini. Ini yang ketiga. Yang keempat, Nabi Hud. Wa huwa nabiyyun min nasli Sam bin Nuh. Nabi Hud keturunannya Nabi Nuh dari anaknya yang bernama Sam bin Nuh. Inilah yang pernah dihidupkan oleh Nabi Isa dengan izin Allah. Padahal jarak Sam bin Nuh ke Nabi Isa ini ya ribuan tahun. Ditantang oleh kaumnya, kalau memang kamu Nabi dan Rasul, hidupkan orang yang sudah mati. Nabi Isa, oke, mana yang kalian ingin saya hidupkan? Ada orang mati baru kemarin. Nabi Isa dibawa ke kuburnya, hidupkan. Lalu sholat 2 rakaat, minta pada Allah hidup. Bani Israel, apakah lalu percaya beriman sebagaimana janjinya? Tidak. Ini bisa jadi kemarin ini salah kubur. Mungkin kemarin sebenarnya belum mati nih. Masih begitu nih, umat Israel. Minta supaya menghidupkan orang, sudah dihidupkan karena baru kemarin sore matinya. Itu katanya, ini mungkin kemarin salah kubur. Ini sebenarnya belum mati. Terus kalau bisa hidupkan yang sudah ribuan tahun meninggal, siapa yang ingin aku hidupkan? Kata Nabi Isa. Ayo kita ke kuburannya Sam. Sam ini ada mengatakan Nabi, tapi bukan Rasul. Sam bin Nuh. Kata yang meninggal ribuan tahun yang lalu. Dengan izin Allah, hidup. Beriman. Sebagian beriman, sebagian malah nuduh Nabi Isa tukang sihir. Nah itulah. Hidayah itu memang hanya Allah yang bisa memberikannya. Nabi Hud diutus pada kaum yang bernama kaum Ad. Kaum Ad ini kaumun mahiruna fi fannil mi'mar. Kaum yang diberi kelebihan oleh Allah, pandai membuat bangunan. Wa kanu yaskununal jibal, tinggalnya di gunung-gunung. Gunung itu nanti dibuat rumah, diukir sedemikian rumah menjadi tempat tinggal mereka. Fi ardil Ahqaf, di wilayah Ahqaf. Ahqaf Yaman, ya. Kayaknya ada Universitas Al-Ahqaf. Banyak santri-santri Indonesia yang melanjutkan pendidikannya di Al-Ahqaf. Berat di sana.
Jadi Yaman ini banyak pesantren. Yang paling berat di Al-Ahqaf. Yang banyak yang tidak selesai. Tapi memang beasiswa full gratis sampai selesai. Tapi berat 1 tahun harus target Quran sekian juz, hadis sekian ribu. Wajib itu. Kalau enggak kuat. Al-Ahqaf ada di Fisimali Hadramaut, ya, di daerah Hadramaut bin Biladil Yaman. Kaumnya Nabi Hud namanya kaum Ad, falamma kadzabu, awalnya beriman, tapi ketika mereka merasa punya kepandaian melakukan sesuatu yang tidak mampu dilakukan kaum lain, mereka sombong. Mereka tidak lagi beriman kepada Allah. Berkali-kali Nabi Hud mengajak mereka beriman, mereka malah bangkang, sombong. Akhirnya apa? Falamma kadzabuhu ahlakahumullah. Allah azab mereka birihin sorsor. Allah azab mereka dengan didatangkannya angin yang membuat mereka semuanya binasa. Sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Al-Quran, wa amma Ad, adapun kaum Ad, kaumnya Nabi siapa? Nabi Hud. Fa uhliku birihin sorsorin atiyah, dibinasakan oleh Allah dengan angin sorsor yang bersuara kencang, yang dingin, sehingga mereka binasa dengan angin itu. Sakhara alaihim sab'a layali wa samaniyata ayyamin khusuma. Allah datangkan angin yang dingin, yang kencang, bersuara kencang kepada mereka selama 7 malam 8 hari. Terus menerus tak berhenti. Fataral qauma fiha syar'a, mereka semua akhirnya mati sebab angin itu. Karena kesombongannya, tidak beriman kepada Allah, mendustakan Allah, dan juga bangkang pada Nabi Hud, utusannya Allah. Ka'annahum ajazu nakhlin khawiyah, digambarkan oleh Allah. Jadi mereka akhirnya mati satu persatu kena angin tersebut seperti tonggaknya pohon kurma yang telah kosong. Amru. Ini namanya kaum siapa? Kaum Ad. Kaumnya Nabi Hud. Yang keempat. Yang kelima, Nabi Soleh. Siapa Nabi Soleh? Kaumnya namanya siapa? Ada mukjizat apa di zamannya Nabi Soleh? Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Amin. Cukup ya? Ada pertanyaan? Cukup. Artinya dongeng, bukan dongeng ya, ya cerita benar, wajib kita imani. Saya kira enggak ada, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi. Ij'al ya Allah jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a wa 'amalan shalihan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna min ahlil istiqamah. Ya Allah, mampukan kami menjadi hamba-hambamu yang ahli istiqamah. Saat menghadapmu, anugerahkan husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah. Allahumma wasi'alina rizqana ya Allah wa adif alina khalqak
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد ما علم الله وزنة ما علم الله وملء ما علم الله. Demikian, ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, adanallahu wa iyyakum ajma'in wal 'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.